Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati segenap para jemaah yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala setiap langkah menuju majlis ta'lim ini Allah balas, Allah jadikan itu semua sebagai pertolongan kelak yaumul qiyamah, dan menjadikan kita investasi itu semua kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bulan kemarin kita sudah menjelaskan tentang, membahas tentang sesuatu larangan, etika larangan ketika berwudu. Ada sesuatu perkara yang tidak disenangi oleh syariat ketika kita melaksanakan wudu. Ma yudlabu jitinahu fil wudu. Jadi kita membahas tentang apa saja yang dilarang, yang mesti kita jauhi ketika kita melaksanakan wudu. Di antaranya ada 7 perkara: mengibaskan, mencipratkan air, mengibaskan tangan, wudu dalam keadaan menampar-nampar tidak boleh. Berbicara di antara wudu yang kita lakukan tidak boleh. Menambahkan 3 kali lebih daripada 3 kali tidak boleh. Tidak diperkenankan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampai kita juga membuang-buang air, memperbanyak menuangkan air di dalam anggota tubuh selain ada kebutuhan karena dilandasi was-was, ini juga tidak boleh. Malah dikatakan syaitan itu akan tertawa kepada kita bagi orang yang melaksanakan wudu kemudian diulang-ulang wudunya disebabkan was-was. Syaitan tertawa, nama setannya adalah setan walhan. Sudah kita pelajari nama-nama setan dan job desk-nya masing-masing, mulai dari tasim, ya, mulai dari walhan, mulai dari akwar dan sebagainya sudah kita pelajari. Kita akan melanjutkan pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tatawadda bil ma'il musyammas. Ini juga tidak boleh. Wa la tatawadda, dan janganlah engkau berwudu bil ma'i, dengan air al musyammas yang dipanaskan kepada matahari. Jadi kita ini tidak diperkenankan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Usahakan, ya, kalau masalah sah-sah Pak, kalau di dalam fikih hukumnya adalah makruh. Kita waktu kita belajar tentang Fathul Qarib itu kan di awal-awal taharah membahas tentang air, kita sudah bahas tentang macam-macam air, diantaranya adalah air musammas. Hukumnya tetap suci, tapi makruh ketika kita pakai untuk bersuci. Jadi tidak diperkenankan menggunakan air-air musammas yang dipanaskan matahari, wala minal awani syuhriyati,
juga tidak diperkenankan minal awani syufriyati, dari wadah yang kuning. Terbuat dari kuning-kuningan itu juga tidak boleh. Kalau dari tembikar, kulit, kayu boleh. Karena memang ada hadis Rasulullah SAW yang datangnya daripada Umar dan juga datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu min karahiyyati ina'is sufri, dari kemakruhan kita menggunakan bejana dari kuningan, tidak boleh. Fahadhi syafratu, adapun 7 perkara ini, 7 perkara yang telah kita sebutkan sebagian di depan tadi, makruhatun fil wudu'i, yaitu hukumnya makruh di dalam berwudu. Hukumnya makruh. Apakah sah Ustaz? Sah, cuma makruh, tidak disenangi, dibenci ketika cuma kan kurang enak Pak, ibadah yang kita lakukan mestinya mendatangkan kesenangan daripada Allah Subhanahu wa taala, malah hukumnya makruh. Tidak baik, tidak baik. Kita ingin ibadah, karena menurut Ibnu Taimiyah yang disebut dengan ibadah itu seluruh perkara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari ucapan ataupun perbuatan, yang menunjukkan itu menghadirkan rasa senang daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Taimiyah itu semua ada di ibadah. Karena kita tahu kalau maksiat itu mesti dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil Bukhari, dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna man dzakarallaha inda wudu'ihi. Ini hadisnya. Inna man, sesungguhnya orang, dzakara yang ingat Allah kepada Allah, inda wudu'ihi, ketika wudunya. Ketika dia berwudu, dia ingat kepada Allah. Apa yang terjadi? Tahharallahu jasadahu kullahu, maka Allah menyucikan jasadnya, seluruh jasadnya. Ini apa? Jasadahu, seluruh jasadnya orang tersebut, kullahu, seluruhnya. Makanya kalau panjenengan berwudu, yuk ingat-ingat untuk siapa kita wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Itu bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, masukkan ke kalbu, ingat di dalam pikiran bahwa kita melakukan aktivitas bersuci, berwudu, tiada lain hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu dan barang siapa lam yadhkurillah, yang tidak ingat kepada Allah, orang yang tidak ingat kepada Allah, lam yutahhir minhu, maka Allah tidak menyucikan daripadanya. Illa ma asabahu ma'ah, illa ma asabahu ma'ah, kecuali sesuatu yang dikenai oleh air itu, atau asabahu yang mengenai kepada man, al-ma'u, apa air. Jadi kalau orang berwudu hanya saja dia baca niat tapi tidak ingat kepada Allah, maka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah sesuatu yang dikenai oleh air itu. Kepala yang kena air, rambut yang kena air, telinga yang kena air, tangan yang kena air, itu saja yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat kepada Allah
seluruh jasad kita, seluruh jasad kita akan disucikan oleh Allah. Maka ketika kita lillahi ta'ala, bukan hanya sekedar niatnya saja yang kita ingat kepada Allah, pas kita basuh tangan, pas kita mengusap kepala, telinga, membasuh kaki, semua ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa tempat yang disunnahkan untuk oleh sebagian ulama di dalam bahar qawilnya. Wa yundabu lil mar'il wudu faqadada wa mawadi'a liwaqiyatan ta'addudi. Ini kalau kita bahas ini panjang, tapi saya sebutkan satu-satu. Ini tidak ada di dalam kitab panjenengan, cuma banyak sekali. Di antaranya adalah yang terkait dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ini sunnah panjenengan wudu lagi. Apa? Yang pertama adalah membaca Al-Quran, yaitu ketika kita hendak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran tidak ada syarat kita harus punya wudu, Pak. Yang harus punya wudu ketika kita mau memegang Al-Quran. Kalau mau memegang baru mesti harus dalam keadaan suci. La yamassu illa, tidak boleh itu kecuali dalam keadaan suci. Tapi kalau di dalam membaca, yang mau enggak punya wudu enggak apa-apa. Wadduha wal laili idza saja wadda'aka rabbuka wa ma qala. Seumpamanya. Ya enggak mesti wudu kalau cuma ingin membaca. Tapi disunnahkan kita punya wudu. Jadi enak, Pak. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dalam kondisi membaca Al-Quran disunnahkan kita memiliki wudu. Kemudian juga mendengar Al-Quran dan hadis. Saat menyimak lantunan Al-Quran atau saat membaca sabda Nabi Muhammad SAW, ya disunnahkan kita punya wudu. Lagi mendengarkan, hadir ke pengajian, seumpamanya mau mendengarkan hadis, menyimak lantunan ayat Al-Quran sunnah. Kemudian juga yang disunahkan adalah meriwayatkan hadis, membacakan hadis, Bulughul Maram, Ibadatul Ahkam, atau Al-Adhkar, atau Arba'in, hadis-hadis Arba'in, Sahih Bukhari ingin dibacakan, sunnah punya wudu. Tapi memang sebagai ulama mengatakan harus dipastikan bahwa hadisnya itu bukanlah hadis maudhu, bukan hadis palsu. Harus dipastikan. Kemudian yang disunnahkan juga adalah ketika kita belajar dan mengajar ilmu syariat. Wa darsul lil ilmi. Ini juga ketika kita belajar dan mengajar ilmu syariat, seperti mempelajari atau mengajarkan ilmu tafsir, hadis, fikih pada para murid-murid, pada anak-anak kita, itu disunnahkan punya wudu.
Kemudian lagi yang berkaitan dengan masjid dan juga yang berkaitan dengan manasik, tempat manasik juga disunahkan masuk ke dalam masjid. Nah, masuk ke dalam masjid ini disunahkan berwudu, meskipun sekedar lewat saja, dan bahkan tetap disunahkan bagi yang sedang junub, ya, untuk meringankan hadas saat melewatinya. Jadi walaupun dia junub, dia mau lewat masjid, ya sunnah berwudu. Kemudian yang sunnah juga adalah berzikir saat mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan mau zikir, mau membaca tasbih, mau membaca tahmid, alhamdulillah, subhanallah, mau membaca istighfar, ketika panjenengan ingin zikir, sunnah hukumnya ambil wudu. Kemudian juga ketika melakukan sa'i, sa'i ini berjalan antara bukit Safa dan Marwah, lari-lari kecil. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang haji kemarin. Ya sunnah. Dan juga untuk di Arafah saat menunaikan puncak ibadah haji. Kemudian ziarah kubur, baik saat menziarahi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menziarahi kuburan umat muslim lainnya. Untuk silakan Pak, mau ziarah, ya kalau dengan nggak untuk, gimana mau baca Yasin? Yo baca Yasin pun iya boleh, asal jangan makan Al-Quran. Tapi tetap ketika kita membaca Al-Quran, tadi di awal-awal sudah disebutkan, ya sunnah kita ketika membaca Al-Quran hukumnya sunnah melaksanakan wudu. Kemudian yang sunnah lagi khutbah selain Jumat. Kalau Jumat ya wajib. Khutbah selain Jumat seperti khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, sholat istisqa. Nah itu kan sholat sunnah ambil wudu. Jangan sampai ditinggalkan wudu itu, pahalanya sudah disiapkan. Ada juga yang berkaitan dengan aktivitas harian, sholat dan kondisi junub. Apa saja? Tidur. Mau tidur yang sunnah kita berwudu, baik itu tidur malam hari maupun tidur siang hari, sunnah. Meskipun tidurnya itu hanyalah sebentar, atau tidurnya meskipun dalam posisi duduk yang menetap pantatnya, qaidan mutamakkinan. Padahal kalau duduk yang pantatnya menetap itu kan tidak batal. Ya. Dalam Fathul Qorib yang kita pelajari di dalam berwudu tidak batal, tapi tetap sunnah kita melaksanakan wudu. Terus apa lagi? Mengumandangkan azan. Jadi kalau azan sudah punya hajat mau azan dari rumahnya, wudu dulu Pak. Biar panggilan seruan-seruan azan yang panjenengan lantunkan ngena kepada hatinya kaum muslimin. Kenapa dilantunkan dalam keadaan suci? Kemudian juga ketika mengumandangkan iqamah. Nah, ketika yang mengumandangkan iqamah, yo nggak punya wudu gimana
Kenapa? Karena kalau sudah iqamah itu pertanda akan dilaksanakan sholat. Ya panjenengan imam sudah mau maju, jenengan sudah iqamah, jenengan pulang kan lucu. Maleman iqamah tahu-tahu bisa iqamah pulang, ditinggal Ustaz Jamil sendirian. Melihat ke belakang, perasaan tadi yang iqamah ada di belakang saya. Terus kemudian mandi janabah. Janabah itu sebelum memulai mandi wajib, begitu juga sebelum mandi-mandi yang lain. Jadi sebelum mandi junub sunnah wudu dulu. Baik yang mandinya itu hukumnya wajib ataupun hukumnya sunnah. Ya kalau junub ya kan wajib mandinya. Kalau hari Jumat, Idul Adha, Idul Fitri ya sunnah. Kalau bisa wudu dulu. Ya, kalau sudah megang-megang yang lain juga batal wudhunya Pak. Ya wudhu lagi. Yang penting sudah mendapatkan ke sunnah. Juga melaksanakan atau melakukan aktivitas ibadah seperti menulis kitab, memaknai kitab seperti panjenengan hari ini. Ini kan lagi menulis kitab, dan juga ibadah seperti juga melempar umroh, melempar jumroh juga disunahkan sebelum melakukan itu wudu dulu. Terus bagaimana terus lagi yang berkaitan dengan kondisi junub sebelum mandi wajib? Ketika orang yang junub hendak makan, meskipun mau makan barang haram, makanan yang diharamkan seperti makanan hasil gosok seumpamanya, gosok, tetap kalau orang junub mau makan itu ya sunnahnya ambil wudu dulu. Atau hendak minum, kayaknya kalau habis panjenengan junub mau minum dia minum saja ya. Wudu kalau minumnya sampai 3 kali ya wudunya 3 kali. Atau mau tidur habis junub mau tidur belum mau mandi wudu dulu. Atau panjenengan ingin ngulangi main permainan lagi. Ngerti nggak permainan lagi Pak? Mau nambah duduk dulu. Sunnah. Tapi kalau ingin berhubungan intim yang haram seperti zina, apakah sunnah juga kalau sudah dulu berwudu? Tidak ada kesunahan ketika ingin melakukan barang-barang haram, tidak disunahkan berwudu. Enak saja ini mau berwudu, Bismillahirrahmanirrahim, mau ketemuan dengan yang bukan muhrim, celaka. Bismillah dibawa-bawa, dengan nama Allah saya akan berzina. Luar biasa. Juga yang disunahkan adalah yang terkait tindakan medis dan sentuhan fisik. Apa saja? Di antaranya adalah pasca tindakan medis. Setelah melakukan fasduh itu pemotongan urat darah atau pengobatan. Jadi fasduh, kan ada istilah biasanya tukang bekam itu fasduh, totok darah fasduh.
Dan juga setelah bekam, setelah fasdu, setelah bekam, biasa bekam jenenge. Saya seumur umur 1 kali bekam di di mana, di Perumnas 3, karena saya sudah tidak bisa berdiri, saking panas badan luar biasa, pusing dan luar biasa. Sama saudara istri saya coba bekam lah, sepele, karena kenapa saya nggak bekam itu sepele sebenarnya, Pak. Takut jarum yang itu saja, karena memang trauma masa kecil yang tetap membekas. Bukan karena trauma sama jarumnya, Pak, enggak. Traumanya kok bisa trauma, Ustaz? Dulu ketika sekolah SD itu, Pak, kalau sudah ada bapak-bapak yang bawa motor diikat, tasnya ikat itu katanya mau suntik masal itu. Ada yang loncat dari jendela. Nah itu yang kemudian tetap terngiang-ngiang itu. Udah pakai sepatu, udah pakai apa itu, sudah siap-siap pintu dikunci itu. Tapi alhamdulillah di SD pun tidak pernah disuntik, karena pasien yang lain disuntik, saya lewat belakang. Akhirnya apa? Akhirnya tidak tahu rasa suntikan itu, yang kemudian merasa takut terus, padahal kata dokter kayak digigit semut katanya. Kalau di sini kan nggak disuntik dokter sini kan, tinggal diperiksa ini. Enggak, maksudnya dokter-dokter yang sekarang kalau kita sakit, kalau kita periksa, kalau di kampung saya sekarang disuntik tetap, sakit kepala disuntik, sakit gigi disuntik. Coba karena mungkin keyakinannya itu kuat ya. Ini sakit gigi disuntik di pantat mana korelasinya itu kemana itu. Tapi karena yakin, ya akhirnya datang lagi ke dokter yang minta suntik. Dok, kenapa sakit gigi? Ya itu, ya trauma masa kecil. Berbekam, fasdu, juga yang sunnah lagi muntah. Tahu muntah? Muntah, keluar sesuatu dari jauh, dari rongga, muntah. Kemudian juga terkait jenazah, saat hendak menggotong atau membawa mayat, sebelumnya dan setelah selesai menggotongnya. Makanya kalau panjenengan menggotong mayit, mandi, Pak, disunahkan mandi. Ya habis, kalau di dalam kitab fikih, ya setelah mandikan juga sunnah, mandikan sunnah. Jadi ketika menggotong la ilaha illallah, la ilaha illallah, habis pulangnya mandi. Apalagi kemudian menyentuh bagian tubuh mayatnya yang panjenengan mandikan, ya pasti nyentuh bagian mayat. Walaupun bagian yang disentuh itu tidak membatalkan wudu, rambut, kukunya, telinganya, jangan sentuh-sentuh. Ini gemoy banget, pipinya dijubit sama jenengan umpamanya. Ini jubitan terakhir umpamanya. Sunnah wudu, sunnah wudu. Kemudian juga menyentuh hunsa. Tahu hunsa? Hunsa ini adalah orang yang memiliki 2 kelamin, bencong, banci.
Tapi bancinya bukan yang dibuat-buat, memang betul-betul punya ada dua kalimat. Ya Allah, dua kalimat. Punya dua kelamin. Dua kelamin. Ketika ada orang yang memiliki dua kelamin, maka ketika seorang laki-laki ataupun seseorang perempuan memegang bagian tubuhnya unsa yang memiliki dua kelamin, maka sunnah berwudu. Karena memang unsa nggak jelas Pak, kelaki-lakian dan ke perempuan-perempuannya yang punya dua kelamin. Makanya kalau di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu, nah, kalau dalam kitab Kasyifatus Sajah, di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu dijelaskan, di dalam berimam dan bermakmum, laki-laki itu tidak sah bermakmum kepada unsa. Kenapa? Dikhawatirkan Pak, pas dia bermakmum perempuannya datang, sedangkan laki-laki tidak sah ketika bermakmum kepada perempuan. Dan juga bagi unsa ini tidak sah bermakmum kepada perempuan. Karena dikhawatirkan ketika dia sedang jadi makmum, perempuannya jadi imam, tahu-tahu datang ke laki-lakiannya. Bagaimana cara membedakan bahwa dia posisinya laki-laki ataupun perempuan? Nah, kalau lagi seumpamanya lagi kencing, seumpamanya kencing keluar dua-duanya kan bingung gitu. Kalau yang punya dua-duanya kemudian salah satunya yang keluar, maka jelas kalau keluar dari farjinya maka dia posisinya perempuan. Kalau posisinya dia kencing dari zakarnya, maka posisinya dia adalah laki-laki. Tapi kalau seumpamanya keluar dua-duanya, muncrat semua seumpamanya, bagaimana cara menentukan apakah dia laki-laki atau perempuan? Lihat di mana yang lebih dulu keluar. Kalau yang lebih dulu keluar zakarnya, maka dia laki-laki. Oh Pak Ustaz, saya nggak sempat cuma aja dengan ketemu dengan unsa nanti. Ini saya laki-laki apa perempuan umpamanya? Coba kamu cek ketika tadi pipis yang mana lebih duluan keluar. Saya itu enggak lihat yang mana keluar seumpamanya kata saya itu. Tapi ketika tidak bisa ngecek pertama, lihat yang mampet duluan yang mana. Itu. Yang keluar belakangan yang mana? Berarti kalau keluar duluan kan pasti mampet duluan. Insya Allah ya tidak semuanya juga. Kalau yang pipinya lebih banyak, cuma itu di dalam ulama. Jadi panjang sekali pembahasan tentang unsa. Kalau unsa bermakmum kepada unsa juga menjadi masalah. Yang ditakutkan unsanya posisinya laki-laki, terus unsa yang di depan adalah perempuan. Nah, tapi kalau unsa bermakmum kepada laki-laki sah. Yang tidak sah laki-laki bermakmum kepada unsa. Terus ya kalau yang di sana itu Pak, itu bukan unsa itu. Yang dekat dari Pak Tenti yang sana, dekat kan dari Jokowi? Maksudnya di sini sama dari tempatnya kerjanya kan lebih dekat. Kalau urusan itu langsung jauh Ustaz, ya kan?
menyentuh kemaluan ketika menyentuh kemaluan. Ketika seseorang menyentuh salah satu dari dua kemaluan, qubul dan dubur, batasan sunnahnya wudu dalam khusus ini adalah jika masing-masing laki-laki atau perempuan tersebut menyentuh kemaluan yang bukan miliknya sendiri. Dalam arti yang menyentuh yang bukan, kan memang di dalam menyentuh itu kalau kita nyentuh dengan ini kan tidak batal. Kalau dengan ini batal. Kalau panjenengan ya ini yang kalau dengan orang lain laki-laki kepada perempuan itu jelas batal. Tapi kalau laki-laki sama laki-laki kalau menggunakan ini enggak batal. Tapi kalau menggunakan ini dalamannya ini perutnya ini batal. Makanya kita kan kalau begini nakal. Karena ininya enggak nakal. Nyipukin anak kan? Iya, nyipukin anak kalau begini. Tapi kalau begini batal. Terus juga menyentuh amrod. Amrod ini tampan yang masih belum berkumis, belum berjenggot. Ini sunnah berwudu. Kenapa sunnah? Karena ada perbedaan ulama, ada khilaf mengenai apakah menyentuh amrod itu membatalkan wudu atau tidak. Jadi bagi laki-laki, ini laki-laki ya, kalau perempuan yang nyentuh ya memang jelas batal. Tadi umpamanya nyentuh kepada amrod. Amrod ini anak-anak yang masih belia, yang tampan, tidak berkumis, tidak jenggotan, ganteng sekali. Nah itu disunnahkan ya, karena saking gantengnya kok kayak cantik sekali ya, seperti itu sunnah. Kemudian juga yang terkait dengan makan dan juga bisa dosa ada memakan daging unta. Memakan daging unta sunnah. Kalau memang di dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kalau mazhab yang lain ada yang membatalkan, karena memang ada hadis di dalam Bulughul Maram. Kalau memakan unta, makanya sampai ada orang saking menghati-hatikannya habis makan langsung wudu. Kalau mazhab Syafi'i tidak batal. Cuma sunnah di dalam kitab yang kita pelajari yang disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, makan daging unta sunnah hukumnya mengambil wudu. Terus apa lagi? Ghibah. Tahu ghibah? Menggunjing. Menggunjing ini juga panjenengan menyebutkan sesuatu yang dibenci oleh saudara di belakangnya, ini disunnahkan berwudu. Setelah melakukan itu, meskipun saat itu panjenengan ada di dalam keadaan suci, habis sholat kan suci belum tentu. Tapi ketika ngomongin saudaranya sendiri yang tiba menggunjing, tapi kan benar Pak Ustaz, orang yang memang seperti itu, ya kalau nggak benar lebih parah lagi Pak, jatuhnya kepada fitnah. Kemudian namimah, adu domba. Orang yang adu domba juga setelah adu domba itu adalah berjalan di antara manusia dengan tujuan merusak hubungan mereka. Jadi melakukan sesuatu, mengadu kedua belah pihak agar terjadi perselisihan di antara keduanya, maka disebut dengan namimah, adu domba. Setelah mengadu domba, wudu Pak. Nah berwudu. Ya semoga janganlah menjadi orang yang mengadu domba. Ya takut pas lagi ngomong itu loh lupa. Pas nyampe rumah kayak saya ini lagi ngadu domba tadi. Ya kalau ngadu domba masih mendingan domba sama domba.
adu domba. Kalau adu domba yang istilahnya untuk manusia itu yang bahaya. Juga perbuatan keji dan dosa-dosa lainnya seperti melakukan olok-olok, sukhria, mengolok-olok orang. Kalau panjenengan terlanjur ngolok-olok orang, uduk Pak, sunnah. Sumpah palsu, sumpah palsu demi Allah saya begini-begini padahal tidak benar, uduk Pak. Kesaksian palsu, bersaksi palsu, uduk Pak. Qadhaf ini menuduh zina, uduk Pak. Kemudian apa lagi? Berkata dusta yang tidak mengandung kemaslahatan, uduk. Enggak muat kitabnya Pak Leman, dicatatnya. Kitab saya ini panjang. Selip-selip. Ada yang terkait kondisi fisik khusus dan masalah fikih kontemporer ada. Di antaranya adalah tertawa terbahak-bahak, sampai giginya kelihatan, suaranya keras. Karena memang di dalam sholat itu tertawa keras di dalam sholat ini kata Al-Imam Abu Hanifah dapat membatalkan wudu. Ini lagi ngapain di dalam sholat tertawa? Juga Syekh Abdul Hamid bin Syekh Yusuf As-Sumbawalawi ini juga mengatakan batal. Juga sunnah berwudu mencukur atau merapikan rambut. Tapi kalau panjenengan bukan hanya wudu mandi. Ya kalau lagi nyukur rambut enggak, kalau cuma wudu gatal semua Pak badannya jadi. Iya. Kemudian mencukur kumis. Ya, mencukur kumis wudu. Mencukur ujung kumis yang memanjang ke bawah atau yang disebut sibal. Ada kumis panjenengan cukur yang ke bawah begini itu wudu Pak, sunnah. Ya. Terus apa lagi? Marah. Nah, ini sering dihafalin sama orang anak-anak itu. Kalau apa itu? Kalau lagi marah itu anak-anak siapa yang tonton anak kecil itu? Kartun itu animasi itu marah. Kenapa? Karena marah innal ghadaba minasyaitan. Karena marah itu dari setan. Marah itu dari setan, amarah itu dari setan, dan setan itu diciptakan dari api. Dan api itu hanya dipadamkan dengan air. Makanya jika salah seorang di antara kalian marah, berwudulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Film Raka Nusa. Kemudian ketika mencapai usia balighah disunahkan baginya berwudu, dan juga memang dianjurkan bagi yang baru masuk baligh untuk mandi juga. Baru masuk 15 tahun umpamanya sudah mandi, kamu sudah mau masuk. Jangan hanya disuruh ulang tahun Pak, happy birthday to you. Biar ada bedanya ngaji sama enggak. Happy birthday to you sama, boleh monggo yang kalau memang panjenengan mau. Tapi sampai sekarang anak saya belum happy birthday. Kalau panjenengan memang mau tidak mau harus potong kue, suruh anaknya untuk dulu. Maksudnya kalau balik, kalau sudah masuk umur 5, mandi dulu nak, happy birthday di sini. Untuk dulu nak,
Apa ya kalau mau menyentuh kubur pada hewan. Tapi memang di dalam madhab Syafi'i menyentuh kuburnya hewan ini menurut qaul qatimnya Imam Syafi'i batal. Qaul jadidnya sunnah. Hewan lagi kambing mau Idul Adha dipegang-pegang nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, iseng. Terus keluarnya sesuatu dari lubang buatan atau al-munqati. Jadi biasanya lubang buatan yang dimaksud ini adalah lubang operasi. Ada yang operasi di sini kemudian dilubangin, umpamanya alat apa itu, terus kemudian ada sesuatu yang keluar dari lubang itu, sunnah hukumnya panjenengan ambil. Kemudian orang yang murtad, bagi orang yang murtad ini juga disunnahkan berwudu ketika dia masuk ke dalam Islam. Begitu juga disunnahkan wudu ketika seseorang memutus niatnya. Ketika bagi orang yang punya wudu kemudian dia memutuskan niatnya untuk selesai wudu, untuk memutuskan dia setelah selesai wudu itu, maka dia sunnah untuk wudu lagi. Saya sudah selesai wudu saya, sumpahnya wudu lagi sunnah agar bisa terus mendawamkan itu. Kemudian membuka kerak luka atau syauk ketika menduga luka sudah mengering sembuh, lalu saat dibuka ternyata lukanya belum sembuh atau masih basah atau masih berdarah, sunnah Pak berwudu. Kemudian yang sunnah juga berwudu, kata Asy-Syaikh Nawawi, juga menyentuh lubang buatan di bawah lambung. Jadi kalau ada lubang buatan operasi di bawah lambung, panjenengan menyentuh, ya ini biasanya medis, maka sunnah untuk berwudu. Apalagi yang sunnah juga yang terkait kitab tafsir. Seumpamanya panjenengan membawa kitab tafsir, kalau kitab tafsirnya ini lebih banyak daripada teks Al-Qur'annya. Ya kalau lebih banyak teks Al-Qur'annya ya wajib punya wudu Pak. Tapi kalau makanya buku pelajaran anak-anaknya kalau lebih banyak teks Al-Qur'annya itu harus punya wudu daripada tambahan-tambahan penjelasannya. Terus sunnah juga adalah memperbarui wudu atau tajdidul wudu setiap masuk waktu sholat. Kadang-kadang orang-orang setelah sholat duha atau sholat suruh mungkin dari jam 6:25 dia sholat suruh, duhanya tidak usah wudu lagi karena belum kentut, masuk zuhurnya enggak wudu lagi karena belum kentut juga, asarnya juga belum kentut lagi enggak wudu juga, maghribnya enggak wudu juga karena belum kentut. Hati-hati sakit perut. Secara fikih tetap sah, tapi disunnahkan setiap masuk sholat untuk memperbaharui, dianjurkan tajdidul wudu. Juga perkara-perkara yang kita di atas ini, yang perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, sebelum membaca Al-Quran atau sebagian daripada terjadinya perkara-perkara seperti marah, ghibah, ini adalah perkara-perkara yang tidak samar lagi.
Artinya penjelasan di dalam hadis Rasulullah sebagaimana yang saya terjemahkan tadi itu sudah sangat masyhur. Sudah sangat masyhur. Terus juga di dalam semua kondisi ketika panjenengan mau berwudu harus mendatangkan niat yang bisa membuat wudu itu sah. Artinya tidak cukup niat sebabnya saja. Contoh, saya niat wudu untuk membaca Al-Quran, saya niat sunnah wudu, ini tidak cukup. Saya niat wudu, nawaitul wudu'ah birafil hadasil, kalau enggak istibahah bisolati, atau kalau enggak karena semuanya saya niat untuk membaca Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup saya untuk membaca Al-Quran, harus mendatangkan berbeda dengan kasus mandi. Mandi yang disunahkan di mana niat ini berdasarkan sebab langsung hukumnya, ada hukum langsung kepada yang dituju. Contohnya saya niat mandi Jumat, itu sudah sah. Kalau mandi adalah mandi. Nah, ini dijelaskan di dalam fikih. Dan memang kalau berhadas, saya niat ya harus dirafil hadasi. Tidak cukup hanya tertuju kepada perkara-perkara yang dituju tadi itu. Harus kalau memang hadas lagi tidak punya hadas, ya kalau lagi dalam keadaan hadas dirafil hadas. Ada bulu di etika mandi. Insyaallah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga berkah selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.